Persidangan kasus investasi bodong Indra Kents kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam sidang kali ini, pihak JPU menghadirkan 7 korban. Bahkan sebelum sidang berlangsung, para korban trading abal-abal yang mengatasnamakan paguyuban korban Indra Kents itu melakukan demo hingga membentangkan poster yang bertuliskan agar Indra dihukum seberat-beratnya dan uang mereka dikembalikan di depan Pengadilan Negeri Tangerang. Kita sudah tadi mendengar secara langsung ya perjalanan atas keterangan saksi-saksi di persidangan, dan juga kita sudah mendengar langsung bagaimana mereka dalam cara melakukan trading binary option ini. Kemarahan para korban itu sepertinya tak digubris oleh pihak Indra. Apalagi Indra melalui kuasa hukumnya mengklaim ada perjanjian tertulis sebelum para korban melakukan deposit. Lantas benarkah Indra tetap bersikeras tak melakukan kesalahan dan tak ingin mengganti rugi? Apalagi hingga merayu para korban untuk ikut trading abal-abal binomo yang ia gunakan selama ini. Begini, saya tadi menyampaikan juga ada perjanjian afiliasi yang disampaikan oleh pihak korban, ada perjanjian afiliasi juga. Disinilah saya tadi menanyakan untuk bukti lebih lanjut, ya, bukti lebih lanjut. Apakah ada bukti lain, ya, yang menunjukkan atau membuktikan aliran dana kerugian sebesar 70% itu ke Indra Kesuma? Itu penting untuk pembuktian. Kenapa? Karena yang perjanjian mereka ajukan dan perjanjian yang saya sampaikan ada perbedaan. Ini mana yang benar? Sehingga menjadi satu persoalan. Dari perjanjian yang saya dapatkan di websitenya Binpartner juga, ya, itu Indra mendapatkan keuntungan apabila ada orang mendaftar, dan itu sangat umum sekali. Kenapa sangat umum? Namanya kode referral, ya, dari aplikasi-aplikasi e-commerce itu apabila kita merekomendasikan orang misalnya belanja di tempat A, B, C, D atau trading di A, B, C, D, atau sekarang di banyak kan sekarang forex ya, exchange atau crypto exchange, itu hampir rata-rata punya kode referral apabila kita mengajak orang lain bergabung di salah satu belanja di e-commerce ini. Itu sangat umum sekali. Ya, saya tidak mengetahui apakah paham apa tidak, ya, akan tapi yang terdapat dalam perjanjian bunyinya seperti itu. Ya. Itu yang saya lihat. Di lain pihak, Indra yang diwakili pengacaranya berharap jika kasusnya ini bisa dialihkan ke perdata, bukan lagi pidana. Namun harapan Indra dan kuasa hukumnya itu ditolak oleh majelis hakim saat sidang eksepsi beberapa waktu lalu. Selain itu, di sidang kali ini, tim kuasa hukum Indra juga membawa sebuah bukti baru berupa video dan slide serta mengklaim jika bukti yang disuguhkan dalam persidangan itu bakal meringankan Indra dari jerat hukum. Video itu saya selalu mengedukasi secara seimbang, dalam artian saya selalu menjelaskan ada resikonya, ini bisa rugi, dan saya berharap semua orang yang menonton itu sudah mengerti resikonya. Namun saya tidak mengetahui dari sekian banyak orang yang menonton video saya ternyata ada orang yang dirugikan dengan nominal jumlah yang lumayan banyak. Saksi-saksi, saya terlebih dahulu menanyakan apakah mereka sudah melihat ya tayangan-tayangan video dari channel Indra Kesuma. Disampaikan mereka sudah mendengar dan melihat langsung, mempelajari bahkan. Ketika kita tayangkan beberapa video, walaupun itu ada banyak sekali ya videonya ya, kita hanya menayangkan 2 video dan ada setengah video yang tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh jaksa penuntut. Dalam video tersebut sudah jelas apa yang disampaikan oleh Indra Kesuma, ya. Poin terakhir yaitu jangan tamak atau serakah. Manajemen trading itu sangat penting. Mindset trading itu sangat penting. Dari bukti-bukti yang ada kita sampaikan dan kita konfirmasikan dan tanyakan kepada pihak
saksi-saksi, ternyata mereka setiap hari saja mereka melakukan deposit, ya kan, deposit dan deposit. Jadi Indra menyampaikan dalam tayangannya videonya, sehari itu 1% aja sudah cukup, 1-3% sudah cukup. Jadi total saldo deposit. Akan tetapi yang terjadi adalah dari apa yang sudah terdapat dalam BAP masing-masing saksi, mereka setiap harinya itu bisa beberapa kali deposit, bahkan setiap hari. Jika Indra masih terus berjuang mencari pembenaran, meski dalam sidang pembuktiannya selalu dimentahkan oleh majelis hakim, Ayu Aulia dan Ade Ratnasari yang sempat berseteru hingga keduanya saling membuat laporan ke pihak berwajib, akhirnya berakhir damai. Meski sebelumnya Ade ngotot memohon kepada pihak penyidik polisi untuk memenjarakan Ayu, lantaran khawatir bakal melakukan hal yang di luar dugaan yang tentunya berimbas pada keselamatan dirinya. Ditambah status Ayu juga telah naik menjadi tersangka dalam laporannya soal dugaan penganiayaan. Pertimbangannya sih sebenarnya gini sih, sederhana saja. Manusia itu tempatnya salah kan. Saya menerima itikat baik dari Ayu, dan Ayu pun menerima itikat baik dari saya, karena dimana saya juga salah sama Ayu juga mengakui kesalahannya dengan saya. Ya sudah, kita memutuskan untuk ya sudah kita berdamai, selesaikan baik-baik, karena biar bagaimanapun kita pernah berkawan. Di awal kan saya sudah sampaikan bahwa saya menunggu responnya beliau mau seperti apa dan bagaimana. Saya datang ke kantor polisi kemarin mencari keadilan. Keadilan apa yang saya mau peroleh? Adalah hak saya sebagai korban. Apa yang sudah terpenuhi adalah ketika Ayu mengakui dan mau beritikat baik. Begitupun saya sebaliknya, saya punya kesalahan sama Ayu, yang dimana kemarin juga harus disampaikan ya, biar sama-sama juga sudah ditetapkan tersangka. Ya. Biar bukan cuma Ayu yang dinyatakan tersangka, saya pun juga dinyatakan tersangka. Kesadaran itu muncul dari hati saya bahwa oke, secara objektif polisi telah mempertimbangkan, terus menganalisa, dan saya salah. Berarti ya udah, manusia tempatnya salah, dan sebagai manusia biasa saya juga harus meminta maaf sama Ayu. Di depan teman-teman media saya minta maaf ya Ayu ya. Kalau misalkan kemarin ada statement saya yang menyinggung hati kamu, martabat kamu, nama baik kamu, seperti itu. Ya, aku juga mengaku salah ya, karena benar kan kita pernah berkawan ya. Terus menurut aku nggak mungkin ada api kalau nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi nggak mungkin semena-mena aku dengan sengaja menampar gitu aja kalau nggak ada sebabnya. Makanya kan sama-sama menjadi tersangka nih. Jadi kita pikir-pikir lagi melalui Mas Alvin, ya udahlah, lebih baik kayaknya kita udahin aja, capek juga, buang waktu. Saya kan juga mau melanjutkan hidup yang lebih baik. Mungkin kalau saya di sini juga makasih Ade udah meminta maaf karena sudah mencoreng kehormatan saya sebagai wanita seperti itu kan. Jadi saya kan juga mau punya keluarga ke depannya. Jadi saya juga harus bijaksana di sini, dimana di sini adalah teman saya, di sini adalah calon suami saya, dan beliau mempunyai keluarga besar yang dimana saya harus jaga nama baiknya. Settingan tidak ada apapun, itu memang adanya begitu ya, mungkin memang ada mungkin sakit hati karena saya memang ada menampar beliau, ya makanya saya juga ya, sudah menjadi tersangka kan. Dan emosi ya, apalagi mungkin first time-nya aku lihat yang seperti itu, aku mau cabut dari tempatnya. Ayu juga masih sangat emosi dan lain-lain. Ya udahlah, intinya pada hari ini kita sepakat untuk berdamai.
Perseteruan keduanya menjadi anti klimaks, apalagi sejak permasalahan ini berhembus hingga akhirnya Ade melaporkan Ayu terkait dugaan kekerasan. Pun dengan Ayu yang melaporkan Ade dengan dugaan pencemaran nama baik, hingga keduanya pun sesumbar enggan untuk menempuh jalur damai dan melanjutkan proses hukumnya masing-masing. Lantas apa yang membuat keduanya menurunkan ego hingga akhirnya bisa duduk bersama dan saling memaafkan satu sama lain? Benarkah kasus dugaan penganiayaan yang melilit keduanya hanya settingan? Yang pertama juga bunuh diri aku nggak ada settingan karena yang menolong beliau sendiri. Iya gitu, jadi nggak ada ya. Jadi semuanya tidak ada drama, tidak ada settingan, tidak ada apapun. Itu memang adanya begitu ya, mungkin memang ada mungkin sakit hati karena saya memang ada menampar beliau ya, makanya saya juga sudah menjadi tersangka kan. Dan emosi ya, apakah Amin. Ya. Dan apa yang sudah terjadi semoga jadi contoh buat masyarakat di luar agar tidak pakai emosi ya, sama-sama ya, bukan Ayu Tidak pakai fitnah juga. Lantas benarkah Ayu rela menggelontorkan uang ratusan juta rupiah demi terciptanya perdamaian antara dirinya dengan Ade? Benarkah langkah Ayu tersebut demi terhindar dari kurungan penjara, apalagi statusnya telah menjadi tersangka? Akankah usai berdamai, hubungan keduanya bakal sedekat dahulu? Kasus saya dengan Ayu berbeda. Dia pencemaran nama baik, saya penganiayaan. Penganiayaan butuh perawatan dong. Gitu, kerugian-kerugian itulah yang saya udah juga disampaikan udah. Terima kasih ya. Udah. Oke, tentang uang damainya itu ya. Udah. Kalau untuk perjanjian yang pasti kerugian materialnya juga sudah disampaikan ke Mbak Ayu dan Mbak Ayu juga sudah memenuhi, dan mereka sudah sepakat secara kekeluargaan. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ade dan Mbak Ayu, Mbak Ayu juga fokus karir, fokus dengan nanti dengan keluarga barunya ke depan. Begitu juga Mbak Ade fokus ke politiknya dengan karirnya juga gitu loh. Jadi jelas saya sudah memenuhi kemauan dari Mbak Ade sendiri, dan Mbak Ade juga sudah meminta maaf kepada saya di depan teman-teman gitu, karena aku nggak mau jadi berita terus menerus kan, capek kan. Emang kalian nggak capek berita yang kita terus bahwa manusia tempatnya salah ya kan, kita bertabayun ya, maksudnya untuk silaturahmi ya saya tidak untuk silaturahmi, tapi kalau untuk dekat lagi mungkin masih berpikir dulu karena kan apa sih ada gap ya. Tapi kalau untuk baikan ya sudah baikan. Dan kedepannya kalau saya secara pribadi sama seperti Ayu, tidak menutup dan tidak memutus tali silaturahmi. Karena siapa sih kita ini? Manusia biasa, ciptaan Tuhan. Bisa jadi perdamaian itu terwujud lantaran mantan kekasih Zikri Daulay itu bakal melangsungkan pernikahan dengan pria pilihannya, Hendra. Apalagi keduanya baru saja melangsungkan lamaran. Lantas benarkah kasus hukumnya dengan Ade membuat waktunya tersita? Apalagi pernikahan keduanya bakal dihelat pada Desember nanti. Emang kita Intimate aja ya. hanya orang inti aja sih yang kita kenal. Awalnya di Bali, terus mendadak 2 hari kemudian ya dilamar di Jakarta sih gitu, karena emang apa ya Sangah? Apa ya gitu aja. Ya gitu aja sih, pingin lebih intimate aja, pingin nggak dibilang settingan ya, karena kayaknya hidup udah penuh drama gitu kan. Capek gitu dengar kata netizen yang banyak komentar. Kita tuh sebenarnya nggak pengen komentar netizen karena kan calon aku juga bukan dari dunia entertain gitu ya, aja sih. Jadi dia kayaknya aku takut dia risih gitu. Pemirsa doain ya, semoga kita langgeng sampai hari lancar karena kita pakai WO, jadi kita nanti bisa sharing ke depannya.
Karena emang nggak mau dipublish sih, nanti pantengin aja pas hari hanya kita bakal undang teman-teman media. Sebagai temannya ya, turut mendoakan beliau semoga ke depan langgeng sakinah mawaddah warahmah. Amin.